Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempraktekkan coaching bersama saya, Ibu Iramawati, dan rekan saya, Bapak Arin Sutrisno. Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan berperan sebagai coach, dan Bapak Arin akan berperan sebagai coach. Bisa kita mulai, Pak Arin, ya? Siap, Bu. Kita mulai ya, Ibu. Assalamualaikum, Bu Ira. Waalaikumsalam, Pak Arin. Monggo, silakan. Ada yang bisa dibantu, Pak Arin? Iya, gini Bu Ira, ini saya tuh mau sharing tentang permasalahan saya nih Bu Ira. Kira-kira, ini mohon maaf loh Bu Ira, kira-kira ganggu Bu Ira tidak ini? Insya Allah mboten, Pak. Monggo. Oh, oke. Gini loh Bu Ira, ini kan saya akhir-akhir ini mengajar kelas 8A nih Bu, di semester 2 ini. Nah, akhir-akhir itu anak-anaknya itu malah mulai rame sendiri gitu Bu. Dan karena rame tuh dikontrolnya jadi agak susah begitu Bu. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol nanti, kira-kira Pak Arin pengennya bagaimana? Pengennya itu saya bisa merefleksi pembelajaran saya di kelas 8A ini Bu. Dan kemudian ya menemukan solusi agar anak-anak 8A ini bisa kembali fokus ke pembelajaran saya seperti dulu gitu Bu. Pak Arin pengen merefleksi, kemudian nanti mudah-mudahan bisa ketemu solusi untuk mengembalikan fokus anak-anak saat pembelajarannya Pak Arin, ngerti ya? Nggih leres Bu. Oke, selalu boleh tahu nih Pak Arin, sebenarnya yang dirasakan saat mengajar anak itu bagaimana Pak Arin? Ya seperti yang saya aturkan ke jenengan tadi loh Bu. Saya kan ngajar anak-anak ini kan udah lama dari semester 1 nggih. Tapi kalau akhir-akhir ini di pertengahan semester kedua ini anak-anak saya rasakan tuh kok gampang bosan dulu Bu. Kadang ya rame sendiri. Terus kalau rame kan akhirnya susah dikontrol Bu. Jadi akhirnya pembelajaran tidak bisa berjalan dengan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Ngoten ya. Jadi dulu awalnya pembelajaran dengan Pak Arin itu anak-anak semangat, seneng gitu. Terus akhir-akhir ini baru mengalami perubahannya tuh nih Bapak nggih. Nggih, leres Bu. Kalau misalnya jenengan ideal yang menurut jenengan itu yang seperti apa? Kalau idealnya semua anak kan akan fokus, aktif, perhatian ke pembelajaran saya gitu Bu. Jadi akhirnya kan saya bisa enak ngatur pembelajarannya dan akhirnya kan tujuannya juga bisa tercapai gitu Bu. Oke, gitu. Jadi menurut Pak Arin pembelajaran sekarang itu belum efektif karena masalah nikung nggih. Kalau misalnya yang efektif itu di angka 10 ngoten. Kelasnya Pak Arin sekarang di angka berapa menurut Pak Arin? Yang sekarang ini Bu? Ya. Kalau sekarang ini mungkin di angka 70-an lah Bu. Padahal di awal-awal itu menurut saya bagus. Saya yakin saya bisa di angka 90, 92 itu yakin Bu. Cuma ya tadi sekarang lagi begitu jadi menurut saya di angka 70 itu Bu. Gitu. Nah, menurut Pak Arin pribadi itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Apa nggih Pak? Aduh, nopo gitu. Nggih pripun? Kadang-kadang kebosanan kali Bu. Dulu juga awal-awalnya itu baik kok Bu. Awal-awalnya itu mereka bisa fokus, bisa aktif gitu. Nah sekarang kok saya tidak tahu ini kok tiba-tiba mereka gampang bosan gitu Bu. Terus yang sudah jenengan lakukan selama ini kira-kira apa saja Pak? Sebenarnya itu banyak hal yang sudah saya lakukan itu Bu. Saya kan sudah mencoba untuk diferensiasi konten nih untuk di pembelajaran saya Bu. Saya mencoba menyesuaikan dengan tema-tema yang mereka sukai. Saya juga sudah memperbaiki penjelasan saya Bu. Untuk yang murid-murid yang suka audio itu saya gaya bicara itu saya sudah pelajari semuanya.
Saya juga pakai PPT Bu, gambar-gambarnya menarik gitu menurut saya. Itu untuk anak-anak yang suka visual itu sudah terakomodasi di situ. Untuk yang audiovisual bahkan saya gabungkan dengan video-video Bu. Dan murid-murid saya itu yang audiovisual itu biar terakomodasi di situ. Jadi sebenarnya sudah beberapa hal yang jenengan sudah lakukan gitu ya. Terus responnya anak-anak ketika sedang ramai itu biasanya bagaimana Pak? Sedang tidak fokus jenengan itu yang dilakukan anak-anak biasanya apa? Oh, yo tadi Bu. Ya rame gitu. Malah ini sebagai ngobrol. Malah sebagian besar ini kadang-kadang ada yang rengeng-rengeng itu loh Bu. Jadi kan versi rengeng-rengeng buatan Bu. Nyanyi-nyanyi sendiri gitu, ya, leres-leres. Kadang ada yang nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Nah kalau banyak yang nyanyi-nyanyi sendiri tuh Bu, akhirnya kan rame tuh. Yang fokus jadi agak terganggu, akhirnya ikut rame. Akhirnya ya kelasnya sukar dikontrol tadi Bu. Kadang ada juga yang males, akhirnya ada beberapa yang tidur begitu. Oh, jadi dari cerita jenengan itu ketika mereka rame malah rengeng-rengeng gitu nih Pak Nggih. Sambil nyanyi-nyanyi gitu. Apa mungkin memang rata-rata suka nyanyi atau bisa nyanyi mungkin Pak? Mbok menawi begitu Bu. Ketoke nggih sebagian besar itu Bu yang yang menyanyi gitu itu. Ya. Jadi ada yang ngobrol, ada yang mungkin tiduran, ada yang bernyanyi, ada yang berusaha fokus ke jenengan gitu ya. Kira-kira yang belum dilakukan, yang belum jenengan lakukan dari hal yang teramati oleh jenengan saat mereka tidak fokus itu apa yang bisa dimanfaatkan Pak ya? Untuk bisa menarik perhatian mereka kembali gitu. Atau ini ya Bu ya. Kan kadang mereka itu nyanyi gitu ya Bu. Apa itu? Misalnya malah pakai nyanyi gitu. Oh iya Ding. Oh iya Bu ya Bu. Saya kelihatannya pernah membaca literatur gitu Bu. Dan juga dari masukan teman-teman saya. Oh iya jadi ingat saya Bu itu. Ada beberapa teman saya bahkan sudah jadikan PTK gitu. Itu ada yang menggunakan song atau lagu untuk media pembelajaran gitu. Ya, atau mungkin gitu ya Bu. Bisa digunakan gitu nggih. Oh, jadi menurut sejauh ini pengamatan Pak Arin punya prediksi bahwa dengan nyanyi-nyanyi itu bisa mengembalikan fokusnya anak-anak, ngaten nggih? Kelihatannya mungkin begitu ya Ibu. Yang sebagian besar malah rengeng-rengeng itu berarti kalau kita pakai lagu menawi loh ini malah bisa ya Bu Yanggi. Kira-kira menurut Pak Anin tingkat keberhasilannya bagaimana itu Pak? Bisa berhasil apa mboten menurut jenengan pribadi? Kalau melihat kondisi anak-anak yang kalau saya terangkan itu sebagian besar nyanyi, itu kemungkinan besar itu ya Bu. Mungkin bisa digunakan juga untuk referensi media pembelajaran saya begitu Bu. Terus kira-kira nanti teknisnya pripun itu pelaksanaannya? Atau gini ya Bu. Coba nanti saya coba cari lagu-lagu yang sederhana dulu untuk meningkatkan kosakata mereka. Jadi nanti kan karena bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris kan memang banyak berkaitan dengan kosakata. Nah mungkin bisa digunakan juga. Bisa juga nanti ketika teman saya itu pernah bilang gini Bu, kalau menerangkan biar ingat itu pakai lagu gitu, misalnya menghafalkan rumus apa gitu pakai lagu-lagu gitu, pakai lagu-lagu yang mungkin Bu, yang sedang digandrungi anak-anak sekarang gitu, kayak apa, ojo dibanding-banding misalnya begitu, kita liriknya diganti gitu mungkin ya bisa kali Bu mungkin Bu. Iya. Kelihatannya cukup bagus nggih pemikiran dari Pak Arin. Terus kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan
media-media yang seperti itu, Pak Arin. Nah, itu tadi, Bu. Itu tadi. Mhm. Nggih, karena ya coba nanti, Bu. Mungkin saya semingguan ini akan coba browsing-browsing dulu nih, Bu. Browsing-browsing dulu lagu-lagu yang mungkin dalam bahasa Inggris yang sederhana yang bisa saya bawa ke kelas saya dulu. Nanti coba saya cobakan dulu. Nanti kalau ini berhasil, coba Iya. nanti akan saya kembangkan lagu-lagu yang tadi, Bu, yang untuk menerangkan, kemudian beberapa beberapa liriknya coba saya ganti begitu. Oh, ngoten. Atau mungkin kalau kira-kira menurut Pak Arin nggih, dengan teknik yang seperti itu kendala yang paling dihadapi Pak Arin apa nanti? Ketika jenengan melaksanakan rencana jenengan itu. Nggih. Kalau pertama ya waktu nggih, Bu, artinya saya harus memang persiapan dulu. Dan selain persiapan kan juga menghafalkan, terus memperkirakan apakah itu pas atau tidak begitu, Bu. Kalau dari anak-anak sebagian besar suka nyanyi kelihatannya, Bu. Tadi rengeng-rengeng tadi mungkin jadi referensi yang menarik juga insya Allah nanti, Bu. Ya, oke. Jadi minggu depan mulai persiapan, terus mencari di browsing gitu nggih, di Nggih, googling. nggih. Kemudian kira-kira jenengan perlu berkolaborasi dengan yang lain? Siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Arin untuk mengatasi kendalanya Pak Arin itu? Nggih, coba nanti saya ajak berkolaborasi dengan guru-guru semapel dulu, Bu. Yang apalagi ibu-ibu ini kan suka lagu nih kelihatannya. Kalau bapak-bapak mungkin lagunya kan terbatas hanya yang goyang-goyang saja. Coba nanti yang terutama yang ibu-ibu ini, Bu, nanti coba saya tanya-tanya tentang apa ya, beri referensi lagu-lagu yang pas untuk anak-anak begitu. Oh, iya. Kelihatannya idenya bagus Pak Arin. Saya dukung sekali. Mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, kira-kira setelah sharing ini apa yang jenengan dapatkan? Wah iya, Bu. Saya malah mendapatkan pencerahan gitu loh, Bu. Ini kan nggak terpikirkan oleh saya. Yang tadi rengeng-rengeng tadi itu menjadi gangguan di kelas saya. Malah ini saya bisa optimalkan menjadi sebuah media pembelajaran gitu, Bu. Dan ya itu tadi dengan mendapatkan ini tadi saya akan berkolaborasi dulu dengan teman-teman ini. Saya cari referensi juga. Coba saya keluarkan ide saya ini ke teman-teman juga. Nggih, Pak Arin selamat mencoba, selamat bekerja nggih. Mudah-mudahan berhasil seperti yang diharapkan. Amin, amin, amin. Nggih. Ini Matur nuwun sangat Ibu Ira atas waktunya. tidak apa-apa, tidak mengganggu kok. Nggih. Monggo Pak Nggih. Arin, saya Nggih. ke aktivitas yang lain dulu. Nggih, nggih. Makasih Bu nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi coaching yang kami lakukan untuk sesi yang pertama. Selanjutnya adalah refleksi. Mungkin bisa diungkapkan Pak Arin bagaimana tadi perasaan jenengan saat berperan sebagai coach. Nggih. Artinya gini Bu, dari bahasa jenengan saya kira sudah membuat kita nyaman nggih. Artinya kan tidak terlalu kaku. Jadi bahasa yang jenengan gunakan sudah baik, jadi saya tidak ragu untuk berkata-kata gitu, untuk mengeluarkan semua unek-unek saya selaku coachingnya. Dan dengan tidak ada beban, tidak ada keterbatasan dalam diskusi ini, jadi coaching ini bisa mengeluarkan semua unek-uneknya tuh. Dan pertanyaan jenengan tadi kan menurut saya menggiring sekali. Jadi menggiring ke arah solusi. Padahal solusi ini sebenarnya sudah terpikirkan oleh coachingnya, tapi tidak terlalu difokuskan gitu loh Bu. Nah, jadi menurut saya pertanyaan jenengan sudah berhasil untuk mengarahkan coaching ini untuk menemukan solusinya begitu Bu. Ada
tercerahkan gitu nih Pak. Iya, ya, artinya tercerahkan gitu. Yang tadi dianggap momok, ini kan malah bisa Menjadi menjadi sebuah media pembelajaran, jadi solusi gitu. Terima kasih. Tepat sekali waktu kita Pak Arin, 14 menit 30 detik untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ke sesi coaching yang kedua. Di sini selaku coach adalah saya, Arin Sukresno, dan untuk coachingnya itu Bu Iramawati. Nanti di sini Bu Iramawati akan sharing tentang masalahnya yang dihadapi. Begitu. Nggih, kita mulai nggih Bu Ira nggih. Siap. Monggo Bu Ira. Assalamualaikum Pak Arin. Waalaikumsalam Bu Ira. Mohon maaf mengganggu. Bisa kita ngobrol sebentar Pak Arin? Nggih, mboten ganggu Bu Ira. Ini kebetulan saya istirahat ada 02 jam, jadi insya Allah ini longgar. Nggih Bu Ira, kelihatannya ngobrol penting ini. Kira-kira tentang apa ini Bu Ira? Nggih Pak Arin, ini sambil mengungkapkan perasaan nih Pak Arin. Ini Pak Arin, saya ingin ngobrol tentang hasil lomba sains anak-anak kita yang kemarin Pak Arin. Seperti yang jenengan dengar dan tahu juga bahwa anak-anak kita gagal di seleksi awal Pak. Nggih. Merefleksi ini bersama dengan Pak Arin ini. Nggih. Bu Ira, ini nanti harapan Bu Ira setelah kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan Bu Ira ini, kira-kira yang jenengan harapkan itu seperti apa Bu Ira? Yang saya ingin harapkan saya bisa lega, saya juga bisa tahu solusi apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk menyiapkan anak-anak di kompetisi-kompetisi berikutnya Pak Arin. Karena ini juga kok di awal kok sudah gagal gitu rasanya kok pripun ngeten. Lagi. Oh, jadi ngeten nggih Bu Ira. Jadi Bu Ira niku pengen merefleksi dari kegiatan kemarin itu, kemudian mendapatkan solusi gitu. Agar nanti anak-anak itu lombanya ke depan itu bisa lebih baik lagi. Ngoten nggih Bu Ira nggih. Nggih Pak Arin leres Pak Arin. Nggih. Bu Ira ngeten. Yang Bu Ira rasakan ketika Bu Ira mendampingi anak-anak lomba kemarin itu seperti apa Bu Ira? Nggih Pak. Sebenarnya dari awal gitu Mbak. Dari awal ketika kita berangkat itu saya optimis Pak. Saya semangat betul. Saya optimis karena apa? Karena selama latihan, selama pembimbingan, itu anak-anak menunjukkan progres yang cukup bagus. Ya memang sih kita sudah seleksi dulu di awal, kita pilih anak-anak yang berpotensi di kelas gitu, khususnya di bidang sains. Kemudian ketika kita pembimbingan, pelatihan gitu, mereka bisa menguasai yang kita berikan. Variasi soalnya beragam bisa, kemudian jenis soalnya berbeda-beda juga lancar mengerjakannya gitu. Jadi sempat kaget juga Pak. Waduh, ini baru seleksi awal kok sudah seperti ini, hasilnya cukup mengecewakan ngeten. Itu yang saya rasakan kemarin Pak. Jadi berangkat sama pulang itu beda banget gitu rasanya. Nggih. Berarti Bu Ira itu yakin nggih, dari awal yakin karena prosesnya sudah bagus. Seperti yang saya lihat kan memang Bu Ira membimbing anak-anak itu sudah bagus begitu. Tapi mendapatkan hasil mungkin yang tidak sesuai yang Bu Ira inginkan. Nah, Bu Ira, reaksi jenengan yang jenengan pilih pada waktu melihat hasil dari anak-anak lomba itu seperti apa? Reaksi pertama jelas saya kaget, saya kecewa. Tapi karena saya melihat anak-anak juga mungkin lebih kecewa dari saya coba untuk berusaha biasa saja Pak. Artinya
Saya bilang ke mereka, udah enggak apa-apa, gagal itu biasa, yuk kita semangat lagi, nanti kita coba lagi, seperti itu Pak. Karena saya juga melihat mereka juga pastinya lebih kecewa mungkin dari saya, karena mereka sudah berjuang beberapa waktu untuk latihan dan sebagainya. Nggih 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 leres Bu. Nggih memang ngoten nggih Bu, artinya di depan anak-anak nggih kita harus strong nggih begitu. Nih, Bu Ira, ini kan hasilnya apa namanya, prosesnya kan sudah bagus ini Bu Ira. Materinya sudah dikuasai dengan baik begitu. Tapi seperti yang Bu Ira ngendika tadi bahwa hasilnya memang ya kurang seperti apa yang jenengan harapkan. Menurut jenengan Ibu Ira dari lomba kemarin itu, yang menyebabkan anak-anak itu gagal di tahap awal itu apa Bu Ira? Lah, itu yang bikin saya juga masih bingung Pak Arin. Apa yang kira-kira dengan persiapan, dengan latihan yang sedemikian bagus, variasi soal dengan komplit, kok anak-anak masih bisa gagal gitu loh. Ini yang saya masih coba untuk mengevaluasi, milih-milih sendiri tapi kok nggak ketemu-ketemu itu. Makanya saya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Arin itu. Jadi Betul. ketika anak-anak selesai lomba itu juga saya tanya soal-soalnya apa sangat berbeda dengan yang biasa diajarkan gitu. Mereka bilang enggak Bu, pernah juga mengerjakannya seperti itu gitu. Terus apa karena apa gitu, materinya belum saya ajarkan. Sudah, materinya juga sudah. Artinya ketika saya mencoba berkomunikasi dengan mereka, mereka juga sudah mengungkapkan kalau itu penguasanya dengan materi, materinya sudah, variasi soalnya sudah gitu. Tapi memang ada sesuatu sih Pak kelihatannya, karena ketika kita istirahat makan siang gitu pasca lomba itu sesama anak, karena kebetulan kan anaknya tipenya tipe-tipe pendiam semua Pak. Biasanya karena anak yang pintar saya itu kan jarang ngomong ya Pak, jarang Leres ngomong. leres Tapi leres. ketika ditanya itu cuman nggak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ketika makan siang bareng-bareng itu saya kok denger-denger. Jadi mereka tuh saling cerita satu dengan yang lain itu mengungkapkan bahwa tadi saat lomba grogi sampai keringet dingin gitu, sampai tegang banget, sampai ada yang apa kakinya itu njekut gitu, dingin banget gitu. Nah akhirnya jadi mereka dari ketiga anak yang mewakili itu akhirnya terlalu tegang gitu. Jadi mau baca soal, mau lihat lembar jauh apa mengerjakan itu sudah ambiar, hilang gitu loh Pak katanya. Jadi itu Oh, diungkapkan ketika posisinya santai, mereka cerita-cerita sendiri gitu. Gitu, Pak. nggih nggih nggih. Jadi Iya. anu Dan nggih, fokus sama soalnya. nggih, menurut cerita jenengan tadi, itu sebenarnya penyebabnya itu bukan penguasaan materinya, Bu, nggih. Jadi lebih ke, psikologisnya. Jadi yang dirasakan anak-anak ngoten nggih, Bu, nggih. Iya, saya jadi berpikiran seperti itu, Pak. Iya ya, Pak, ya. Mungkin karena beban mentalnya itu ya, ya mungkin ya. Karena ketika saya tanya materinya sudah, soalnya sudah. Tapi begitu mereka sudah keringat dingin, mau nulis, mau apa tegang itu katanya jadi blank gitu. Berarti di sini mentalnya nih. Oh, ngoten. Nggih nggih. Jadi gini, Bu, jenengan sudah tahu penyebabnya ngoten nggih dari awal. Nah, dengan melihat pengalaman jenengan tadi, Bu, kalau yang mengantarkan lomba tadi, dan akhirnya gagal karena faktor psikologis tadi. Kinten-kinten yang bisa Ibu Ira lakukan selanjutnya itu apa? Ya, mungkin nanti perbaikan ke tidak hanya penguasaan materi mungkin Pak nggih. Lebih ke materi plus plus bagaimana mengasah mental anak biar siap untuk berkompetisi ngaten nggih. Oh, nggih nggih Itu nggih. yang Berarti saya nggih, akan berarti lakukan. nggih, menurut jenengan menyiapkan mentalnya anak dulu nggih. Berarti Nggih. yang konkret langkah konkret jenengan yang akan jenengan lakukan untuk meningkatkan mental niku napa, Bu? Nah, menurut jenengan, Bu? Eh, mungkin bisa saya adakan simulasi dulu mungkin Pak di sekolah. Jadi intern dulu lomba-lomba dengan sesama teman di kelas. Kemudian mungkin dengan kakak kelasnya.
Jadi biar terbiasa untuk bersaing, atau mungkin bisa juga diikutkan di event-event selain yang lomba dari dinas itu Pak. Jadi kalau ada kampus atau apa sekolah-sekolah di level atasnya, anak-anak biar ikut lomba gitu. Oh, ngoten nggih nggih. Lah, anu Bu, kalau dari solusi yang jenengan tawarkan tadi kira-kira ada kendalanya mboten Bu? Ya kendalanya yang pasti waktu nggih Pak nggih. Karena biasanya kan untuk lomba materinya banyak sekali nggih. Jadi harus penjadwalan waktunya benar-benar tertata gitu. Kemudian selain waktu juga kalau misalnya kita mengadakan event-event atau mengikuti lomba-lomba di luar itu juga mestinya harus ada pendanaan nih kok Pak. Oh, nggih nggih juga nggih Bu nggih. Lah kalau begitu kinten-kinten solusi yang Bu Wira pilih sementara ini apa Bu? Oke, mungkin yang paling bisa dilakukan ini yang intern dulu ini Pak. Yang intern, dan kita misalnya lomba-lomba di luar, kita pilih yang kira-kira pas untuk anak. Jadi tidak semua lomba, info lomba kita ikutin enggak. Jadi kita mengoptimalkan latihan atau simulasi di intern dulu dengan teman-temannya atau dengan kakak kelasnya, ini seperti itu nanti Waris. Nggih nggih nggih. Rencana bagus ini menurut saya, Bu. Nah, nak menurut jenengan ini dengan solusi jenengan yang jenengan tawarkan tadi, kinten-kinten siapa yang bisa jenengan ajak kerjasama Bu untuk melaksanakan rencana ini Bu? Ya, yang pastinya teman-teman di MGMPS nih Pak ya. Teman-teman di MGMPS, kemudian kepala sekolah, karena kebijakan dulu kan berkaitan dengan pendanaan dan sebagainya kan. Oh, nggih nggih. Saya dukung Bu, jenengan idenya sebenarnya hebat ini malah Bu. Oke, Bu Wira, ngeten. Ini kan jenengan sudah sharing dan menemukan solusinya begitu bagi jenengan. Nah, kinten-kinten yang Ibu dapat dari obrolan kita hari ini itu apa Bu? Alhamdulillah sekali. Jadi plong rasanya, ya apalagi dari yang kita obrolkan tadi, saya melihat ada hal yang selama ini mungkin terluputkan oleh saya selama pembinaan. Jadi saya selama ini beranggapan bahwa pembinaan itu ya sudah mengejar bagaimana materi itu bisa dikuasai dengan baik. Dan ternyata mental anak juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam persiapan lomba. Saya Sehingga dukung nanti ide Bu mudah-mudahan Wira. bisa lebih baik lagi di kompetisi berikutnya ini. Oh, nggih. Semangat Bu Ira, saya dukung jenengan. Semoga nanti yang Ibu Ira rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan akhirnya membawa dampak yang baik untuk sekolah kita, Bu Ira. Nggih Pak Arin, matur suwun sangat. Terima kasih waktunya sudah melonggarkan waktu untuk sharing bersama saya kali ini. Nggih, sami-sami Bu Ira. Niki pangapunten saya harus masuk ini Bu Ira. Jadi saya kira cukup sekian dulu. Jenengan juga sudah menemukan solusi yang luar biasa. Monggo Bu Ira, saya masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Ira, ini kita ke pertanyaan refleksi nggih. Dari yang kita lakukan di proses coaching tadi, jenengan sebagai coaching itu yang jenengan rasakan pripun Bu? Oke, yang pastinya ketika sebagai coaching itu saya melihat atau merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh coach itu tidak berkesan menghakimi, karena kan di sini kan refleksi, artinya ada satu kegagalan yang sudah saya alami di sebelumnya gitu, tetapi di sini dari pihak coach itu tidak melabeli, tidak jadi justru memberikan kesempatan kepada coach untuk melihat peluang lain yang memungkinkan untuk bisa direfleksi dan menjadi jalan keluar dari solusi dari permasalahan yang dihadapi dari hasil refleksinya tersebut. Dan sikap rileks jenengan itu menularkan kerileksannya ke
ke koci sehingga cerita akan mengalir dengan nyaman tanpa merasa disalahkan lah ceritanya seperti itu. Oh, nggih. Bapak Ibu, itu tadi proses coaching yang kedua sudah berjalan, refleksi juga sudah disampaikan oleh Koci. Saya kira untuk sesi kedua ini sudah berakhir nggih Bu Ira nggih.